Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan sehingga dapat menyelesaikan hasil makalah kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Ramadhani sebagai moderator serta pemateri pertama, Ardian Syah Ramadan sebagai pemateri kedua, Andi Ahmad Trio sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Sam Haikal sebagai pemateri keempat. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Alat Pelindung Diri. Pengertian: alat pelindung diri adalah alat-alat yang mampu memberikan pelindungan terhadap bahaya-bahaya kecelakaan. Alat pelindung diri harus mampu melindungi pemakainya dari bahaya-bahaya kecelakaan yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, APD dipilih secara hati-hati agar dapat memenuhi beberapa ketentuan yang diperlukan. Contohnya sarung tangan, kacamata pelindung, masker, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri kedua, Ardian Syah Ramadan. Alat pelindung kepala. Tujuan dari penggunaan alat ini adalah melindungi kepala dari bahaya terbentur dengan benda tajam atau keras yang menyebabkan luka tergores, terpotong, tertusuk, terpukul oleh benda jatuh, melayang dan meluncur, juga melindungi kepala dari panas radiasi, sengatan arus listrik, api, percikan bahan-bahan kimia, korosif, dan mencegah merontak dengan bagian mesin yang berputar. Jenisnya berupa topi pengaman yang terbuat dari plastik, fiberglass, dan backlight. Alat pelindung kedua yaitu alat pelindung mata. Masalah pencegahan yang paling sulit adalah kecelakaan pada mata. Oleh karena biasanya tenaga kerja menolak untuk memakai pengaman yang dianggapnya mengganggu dan tidak enak dipakai. Kacamata pengaman diperlukan untuk melindungi mata dari kemungkinan kontak dengan bahaya karena percikan atau kemasukan debu, gas, uap, cairan korosif, partikel melayang, atau kena radiasi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga, yakni Ahmad Trio. Alat pelindung muka. Alat pelindung muka digunakan untuk mencegah terkenanya muka oleh partikel-partikel yang dapat melukai muka seperti terkena percikan logam pada saat melakukan pengelasan. Alat pelindung muka sekaligus pula dapat melindungi mata. Alat pelindung muka yang biasa digunakan berupa tameng muka atau perisai muka seperti goggles, helm, pengelas, dan topi penutup. Adapun alat pelindung telinga. Hilangnya pendengaran adalah kejadian umum di tempat kerja yang sering dihiraukan karena gangguan suara, tidak mengakibatkan luka. Alat pelindung telinga bekerja sebagai penghalang antara bising dan telinga dalam. Baik, saya akan memberikan ke pemateri ketiga, Muhammad Sam Haikal. Baiklah, alat pelindung pernafasan. Secara umum, alat pelindung pernafasan dapat dibedakan menjadi dua alat, yaitu respirator yang berfungsi membersihkan udara yang telah terkontaminasi yang akan dihirup oleh pemakainya. Yang kedua, breathing apparatus yang mensuplai udara bersih atau oksigen kepada pemakainya. Alat pelindung pernafasan adapun alat pelindung pernafasan yaitu contohnya masker. Alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan merupakan alat yang paling banyak digunakan karena kecelakaan pada tangan adalah yang paling banyak dari seluruh kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Pekerja harus memakai pelindung tangan ketika terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan seperti luka tangan karena benda-benda keras, luka gores, terkena bahan kimia berbahaya, luka sengatan, dan lain-lainnya. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu alat pelindung kaki. Sepatu keselamatan kerja dipakai untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat, terinjak benda yang berputar melalui kaki, kepercikan larutan asam dan basah yang korosif atau cairan panas, menginjak benda tajam. Sepatu pelindung dan bot harus memiliki ujung sepatu yang terbuat dari baja dan solnya. Dapat menahan kebocoran ketika bekerja di tempat yang mengandung aliran listrik. Maka harus digunakan
sepatu tanpa logam yang dapat menghantarkan aliran listrik. Jika bekerja di tempat biasa, maka harus digunakan sepatu yang tidak mudah tergelincir. Sepatu yang terbuat dari karet harus digunakan ketika bekerja dengan bahan kimia. Adapun contoh pelindung kaki yang ada pada gambar berikut. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil kerja kelompok kami yang berjudul alat pelindung diri. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.